Wong Anime sangat bersyukur dengan keberadaan manga Tensura. Walaupun light novelnya sendiri sudah lumayan mantap untuk dibaca, tapi manga memberikan kepada kita perspektif baru mengenai apa yang terjadi di Tensura. Beberapa peristiwa, beberapa event-event ataupun jurus dan skill yang sebelumnya kita tidak pedulikan di light novel, dikarenakan mata kita sakit akibat melihat terlalu banyak huruf, kita bisa memperhatikannya dengan seksama di manga dikarenakan kita sekarang membacanya dalam media yang berbeda, yaitu media visual. Dan pada chapter terbaru ini kita bisa melihat beberapa hal menarik, terutama mengenai sistem yang disusun oleh Luminous Valentine untuk menjaga tatanan hidup di negara-negara barat yang terutama didominasi oleh manusia, dan bagaimana dia secara efektif berhasil di belakang layar merancang peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya membawa manusia dan vampire kepada kedamaian yang tidak pernah bisa dicapai sebelumnya. Manusia dan vampire yang jelas sekali merupakan dua makhluk yang saling bertolak belakang. Yang satu adalah makhluk yang jelas sekali merupakan pemangsa, sedangkan yang lain adalah mangsa. Berhasil Luminous atur sedemikian rupa tanpa ras yang satu berusaha mendahului ras yang lain ataupun sebaliknya. Dan ini adalah salah satu bentuk pemerintahan yang efektif dari Luminous. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Luminous jarang sekali muncul untuk memperbaiki keadaan. Dan ini menunjukkan bahwa sistem yang dia rancang benar-benar hampir sempurna. Namun sistem yang dia rancang tersebut pada akhirnya pecah sekarang di chapter terbaru ini. Di chapter terbaru ini dia terpaksa memunculkan dirinya dikarenakan apa yang dilakukan oleh Seven Luminaries terhadap Hinata, yang tentu saja memaksanya untuk keluar dan membongkar identitas dirinya di hadapan para pasukan Paladin. Peristiwa yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Dalam keadaan seolah di mana Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Suci Lubelius berusaha menginvasi Tempest, Luminous pada akhirnya memunculkan dirinya dengan menjadi penengah antara konflik kedua aliran kepercayaan yang berbeda tersebut. Pada chapter sebelumnya, seperti yang kita tahu, keadaan tentara Paladin alias Holy Knight Gereja Suci Barat benar-benar dalam keadaan yang ya mereka kurang lebih sebentar lagi akan dihancurkan. Yang pertama, kita bisa melihat keadaan Holy Knight lain seperti misalnya Litus, Fritz, dan juga Reinhard Jester yang mereka semua hampir tidak memiliki daya dan upaya untuk melawan apa yang terjadi pada mereka. Fritz dan Litus diikat oleh para Seven Luminaries, sedangkan Reinhard Jester yang sebelumnya melawan Sion ternyata ditusuk oleh Garde. Yang bisa dilihat kalau Garde ini ternyata adalah salah satu dari Seven Luminaries yang menyamar. Jadi bisa dibilang kalau nasib Garde yang sesungguhnya tidak diketahui sekarang ini, atau mungkin dibunuh oleh Seven Luminaries. Dengan kemunculan Kaisar Suci Lubelius yaitu Louis, dan juga orang yang diperkenalkan sebagai Tuhan mereka yaitu Luminous Valentine, maka pertempuran pun pada akhirnya terhenti dan satu persatu Holy Knight berlutut di hadapan Luminous. Rimuru yang melihat peristiwa ini langsung menjadi tanda tanya. Raja Iblis kok dianggap sebagai Tuhan? Bukan cuma itu, dianggap juga sebagai pelindung dari umat manusia. Hal ini dianggap oleh Rimuru sebagai sesuatu yang aneh. Ibaratnya Luminous itu adalah panitia dari suatu pertandingan. Tapi bukan cuma panitia, dia juga ikut berpartisipasi. Dia yang menang, dia yang kalah, dan dia juga yang dapat hadiah. Jadi intinya posisi Luminous sebagai Raja Iblis menjadikan dia sebagai musuh umat manusia di permukaan. Tapi di sisi lain juga dia dikatakan sebagai Tuhan dari ajaran Gereja Suci Barat yang terkenal melindungi umat manusia. Jadi posisi Luminous ini lumayan paradoks sehingga Rimuru agak kurang bisa mengerti mengenai cara pikiran Luminous ini. Namun kemudian Wisdom King Raphael alias Sang Raja Kebijaksanaan kemudian memberitahukan Rimuru bahwa dengan menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan menggunakan agama, maka dia bisa mengontrol tindak tanduk dari orang-orang termasuk juga manusia. Nah, di sini Wong Anime nggak ngomongin jelek ya masalah agama. Agama memang secara konotatif bisa dikatakan sebagai alat kontrol.
Namun secara lebih positif, agama juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjadi cara mendisiplinkan diri dan membuat diri kita menjadi lebih teratur. Dan di sini juga kita bisa melihat kalau Luminous Valentine menggunakan agama untuk mendamaikan antara dua kubu yang saling berseberangan, vampire dan manusia. Yang kita tahu kalau hubungan mereka berdua ini adalah hubungan antara pemangsa dengan yang dimangsa. Jadi intinya mari bersikap realistis, jangan seperti di barat ya, yang semua dicukur habis seolah semua agama jelek dan semua agama adalah alat yang digunakan sebagai pengontrol dan pembrainwash otak manusia. Padahal mereka tidak mengetahui kalau beberapa aturan-aturan yang ada di agama itu justru memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia di dalam kondisi apapun dalam berbagai macam situasi. Oke, sekarang lebih jauh mari kita membahas mengenai backstory dari Hinata yang lumayan gelap dan lumayan berdarah-darah. Alasan kenapa dia bisa sampai ke dunia Kardinal Tensura sekarang, dan alasan kenapa Hinata memiliki kepribadiannya yang seperti saat ini. Hinata memiliki masa lalu yang gelap. Ayahnya adalah seorang yang abusif. Dia sering menyiksa ibunya. Karenanya, Hinata kemudian membunuh ayahnya tersebut, membuat terbunuhnya ayahnya kelihatan seperti kecelakaan. Hal ini dia lakukan supaya dia dan ibunya bisa menggunakan uang asuransi hasil kematian ayahnya nanti. Namun hal ini tidak berefek baik kepada ibunya. Semenjak sang suami dalam tanda kutip menghilang dari peredaran, ibunya kemudian menghabiskan dirinya dalam sekte-sekte dan agama-agama untuk menenangkan dirinya. Hal ini tidak berujung baik karena pada akhirnya ibunya kemudian dimanfaatkan oleh sekte-sekte tersebut. Tampaknya ibunya telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya dan pada akhirnya hubungan antara Hinata dan ibunya pun tidak berjalan dengan baik. Hubungan mereka pada akhirnya semakin renggang hingga kemudian sepulang dari sekolah, debu memasuki matanya dan ketika dia membuka matanya yang telah terbersihkan, dia justru berada di dunia lain dan melihat perampokan dan penjarahan terjadi di depan matanya. Dan dunia sekarang tempatnya berada ini berbeda dengan tempat berjalannya tadi. Dia melihat sekelilingnya dan melihat kalau perampokan dan pembunuhan berdarah sedang terjadi. Dan di depannya para perampok pun berusaha untuk menculiknya. Hinata sudah merasa jengah dengan berbagai keadaan yang membuat segala hal dari dirinya dirampas. Dan pada akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk merampas kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Suara dunia pun pada akhirnya mendengarkan tekadnya ini dan kemudian Hinata pun memperoleh unique skill Usurper. Dalam pertarungannya dengan para perampok pun dia pun mengatakan kepada dirinya kalau perhitungannya tidak pernah salah. Dan mendengar hal ini suara dunia kemudian memberikan kepada Hinata unique skill lainnya yaitu Mathematician. Setelah dia membunuh para perampok tersebut, dia pun kemudian menyadari kalau bukan ibunya atau ayahnya yang rusak selama ini, tapi Hinata lah yang telah rusak selama ini. Karenanya dia pun mencari cara untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Di kota tempat pertamanya singgah, dia kemudian menemukan para Holy Knight dari gereja suci barat melindungi orang-orang menggunakan kekuatan mereka. Terlepas dari pengalaman buruknya ketika berbicara agama dan melihat ibunya yang menenggelamkan dirinya di hal-hal tersebut, Hinata menganggap kalau memang agama itu benar, maka seharusnya seperti inilah agama yang benar tersebut. Agama di mana yang lemah dilindungi oleh yang kuat dan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyesalan lainnya yang Hinata miliki adalah tentunya mengenai Shizue Izawa. Shizu yang merupakan gurunya menyuruhnya untuk mengandalkan dirinya. Namun Hinata melihat dosa-dosa masa lalunya tidak merasa percaya diri dengan keadaannya sekarang dan pada akhirnya berpisah dengan gurunya tersebut. Dan ketika kabar kematian Shizue Izawa sampai kepada Hinata, Hinata pun kemudian melakukan suatu hal yang menurutnya benar, yaitu melawan Rimuru. Dan ketika Hinata terbangun dikarenakan sihir suci resurrection yang dikeluarkan oleh Luminous Valentine, dia pun merasakan kehadiran gurunya. Namun realita tidaklah seperti itu. Ternyata orang yang dia lihat adalah Rimuru sendiri.
Setelah Hinata selamat akibat sihir suci Resurrection yang digunakan oleh Luminous Valentine, Hinata kemudian bangun dan langsung mengobati Reynard Jester yang sebelumnya ditusuk oleh orang yang berpura-pura menjadi Garde. Luminous lalu kemudian berpaling kepada para Seven Luminaries dan mulai mengadili mereka. Nah, pada peristiwa ini untuk pertama kalinya kita akhirnya melihat mengenai salah satu sihir nuklir yang legendaris yang digunakan oleh Guy dan juga Testarossa di masa lalu. Sihir yang dikenal sihir pembantai kerajaan sihir dan juga sihir yang digunakan oleh Testarossa untuk membantai seluruh penduduk kerajaan Silberia di Kekaisaran Timur. Sihir tersebut adalah Death Blessing. Yaps, dengan kata lain, Luminous Valentine memiliki sihir nuklir di perbendaharaan sihir-sihir yang dia miliki. Dan sihir ini sendiri memiliki visual yang menarik ketika dimunculkan di manganya. Sihir ini akan memberikan sebuah visual berupa tangan yang pada akhirnya kemudian akan mencabut nyawa dari para Seven Luminaries dan membuat tubuh mereka membusuk hingga akhirnya hilang sama sekali. Dan pada akhirnya konfrontasi dengan para Seven Luminaries pun berakhir. Namun peristiwa lucu kemudian terjadi setelahnya. Veldora memasuki TKP tempat konfrontasi antara Tempest dengan Kekaisaran Lubelius. Padahal sebelumnya Rimuru sudah memberitahukan kepada Veldora untuk tinggal saja di kota supaya bisa melindungi kota apabila terjadi apa-apa. Namun kemudian Veldora berkilah kalau dia merasakan bahaya berupa Raja Iblis yang dia rasakan melalui auranya di luar kota. Rimuru yang menginginkan kalau perdamaian antara Lubelius dan Tempest terjadi mulai was-was dengan keberadaan Veldora karena dia mulai kelepasan mengatakan Raja Iblis di depan para pengikut Luminous Valentine dan mereka pun mulai berbisik-bisik satu sama lain. Tapi ya kita tahu betapa gesernya kepala Veldora yang satu ini dan ketika dia bertemu Luminous Valentine, dia langsung meneriakan di hadapan para pengikutnya kalau Luminous adalah Raja Iblis dan pada akhirnya dia mengingat namanya secara penuh. Para pengikut Luminous pun pada akhirnya menyadari mengenai kelakuan Veldora ini dan siapakah Tuhan yang mereka sembah. Dan ini tentu saja membuat Luminous sangat marah dengan kadal merayap yang satu ini. Berkat Veldora, mereka pada akhirnya mengetahui kalau Tuhan yang mereka sembah ternyata adalah Raja Iblis. Sebenarnya ada peristiwa lainnya yang menarik di penghujung chapter ini, seperti misalnya identitas Granville Rosso yang ternyata menjadi salah satu dari Seven Luminaries dan juga mengenai rencana dari Granville Rosso. Tapi menurut Wang Anime, kita mungkin akan membicarakannya di lain waktu mengenai hal ini. Jadi untuk pembahasan manga Tensura chapter 97 ini, Wang Anime cukupkan hanya sampai sekian. Jika kalian ingin menonton mengenai sihir nuklir lainnya, maka kalian bisa menonton video-video berikut.